Halo sobat sehat semua, tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Untuk memenuhi tugas PKK kedua, kami mahasiswa semester 7 dari Stikes Madrasah Indonesia. Kami dari kelompok 10. Pembimbing kami Ibu Ratih Bayuningsih. Kita kenalan nih sama kelompok kami. Yang pertama ada Kak Depia Dewanti. Hal selanjutnya ada Kak Dea Putri Martias. Kemudian ada Kak Dianiska Ayu. Selanjutnya ada Kak Diana Ramaningsih. Kemudian ada Kak Dwi Alia Muiz. Selanjutnya ada Kak Irmayanti. Selanjutnya ada Kak Irma Yunita. Kemudian ada Kak Holidatus Solihah. Dan yang terakhir ada Kak Kokon Kumalasari. Nah, itu dia anggota kelompok kami. Apa itu demam Dengue? Demam Dengue atau demam berdarah merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah loh. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod virus, genus Papivirus, dan famili Plapiperidae. Nah, penyakit ini juga ditularkan melalui gigitan nyamuk loh dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Lalu kita pindah ke penyebaran demam berdarah. Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Kasus ini juga tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia, 357 dari total 480 di Kabupaten Indonesia. Wah, sangat tinggi ya kasus di Indonesia. Lalu bagaimana sih tanda dan gejala DBD itu terjadi? Nah, biasanya itu demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Dan biasanya juga nafsu makan mulai menurun, terjadinya juga mual dan muntah, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam terjadi biasanya. Nah, biasanya juga terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, pendarahan dari hidung, gusi, ataupun di bawah kulit. Lalu bagaimana sih cara penularan DBD ini? Berawal dari nyamuk Aedes aegypti yang menyerang penderita DBD, maka akan menyebabkan bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Nah, dalam lambung nyamuk ini, Aedes ini akan menyebar ke jaringan nyamuk termasuk liurnya, yang akan menyebabkan virus ke orang lain. Nah, virus Dengue ini yang berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Lalu masa inkubasi dari DBD itu biasanya 4-7 hari atau bahkan 3-15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3-15 hari. Tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit DBD. Yuk kita memberantas sarang nyamuk DBD. Yang pertama, kita bisa lakukan 3M. Lalu kedua, kita bisa melakukan penyedotan oleh petugas. Gimana sih cara mencegah atau memberantas DBD dengan 3M? Yang pertama, kita bisa melakukan menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan menutup rapat semua tempat penyimpanan air yang ada di rumah. Lalu ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang ada di sekitar. Plus, mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk bisa dilakukan dengan cara pertama, kita memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, kedua itu kita bisa menggunakan obat anti nyamuk. Ketiga, kita bisa memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi yang ada di rumah kita. Lalu kita bisa gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu kita periksa tempat-tempat penampungan air, lalu meletakkan pakaian bekas ke dalam wadah yang tertutup. Lalu kita bisa memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar.
Lalu kita bisa memberikan laparosida pada penampungan air yang sudah dikuras. Lalu kita menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, ini yang paling penting. Lalu kapan kita harus dibawa ke rumah sakit? Nah, yang pertama, jika kesadaran sudah mulai menurun, lalu gelisah, kulit kaki dan tangan lembab atau dingin, kencing berkurang, ataupun tidak kencing selama 6 jam. Lalu selanjutnya bisa terjadi kejang, kurang makan, minum, muntah, terus-menerus hingga lemas. Lalu bisa jadi keluar pendarahan pada hidung, kulit, mulut, ataupun bisa terjadi lewat dubur. Lalu perawatan apa sih yang bisa kita lakukan jika di rumah? Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu minum yang banyak. Ini sangat penting untuk kesehatan kita. Lalu dicatat berapa banyak minumnya. Lalu dicatat juga jam berapa saja kencingnya. Akan baik sekali bila penderita mau makan. Kalau di atas 38 derajat Celcius, berikanlah paracetamol. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai demam Dengue atau demam berdarah serta pencegahannya. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama dengan kebersihan penampungan air, karena itu merupakan media utama perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.